touch, I could with just one touch, I could feel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Rama Agustina, NPM 252201119 dari Program Studi S1 Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya akan menggambar serta menjelaskan tentang sel normal dan abnormal. Baik, pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan bagian sel normal dan abnormal. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian patologi dan patofisiologi, yaitu patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit, meliputi penyebab, proses terjadinya penyakit, serta perubahan struktur sel dan jaringan tubuh. Sedangkan patofisiologi adalah ilmu yang mempelajari perubahan fungsi tubuh akibat penyakit, yaitu bagaimana kerusakan sel dapat mengganggu fungsi organ dan akhirnya menimbulkan gejala klinis. Jadi, patologi adalah fokus pada perubahan struktur, sedangkan patofisiologi fokus kepada perubahan fungsi. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian sel normal. Pada gambar terletak pada sebelah kiri, yaitu sel normal adalah sel yang memiliki bentuk teratur, struktur utuh, dan fungsi fisiologis yang optimal, serta mampu mempertahankan homeostasis, yaitu keseimbangan kondisi internal sel. Secara struktur, sel normal memiliki beberapa komponen penting, yaitu pertama, membran sel, ini yang di luar, lingkaran di luar, yaitu sebagai pembatas antara lingkungan luar dan dalam sel, serta mengatur keluar masuknya zat seperti air, ion, nutrisi, dan oksigen. Pada sel normal, membran masih utuh dan selektif permeabel sehingga transport zat berjalan dengan baik. Kedua yaitu sitoplasma, pada gambar berwarna ungu muda. Sitoplasma merupakan tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Pada gambar terlihat sitoplasma cukup luas dan jernih, menandakan aktivitas metabolisme berjalan normal. Ketiga, nukleus atau inti sel, pada gambar berwarna kuning atau oranye. Nukleus berfungsi sebagai pusat kontrol aktivitas sel dan penyimpan materi genetik DNA. Pada sel normal, inti berbentuk bulat atau oval, jumlahnya 1 serta memiliki kromatin halus. Hal ini menunjukkan pembelahan dan sintesis protein berlangsung teratur. Selain itu, terdapat organel lain seperti mitokondria sebagai penghasil energi ribosom untuk sintesis protein, serta retikulum endoplasma dan badan Golgi untuk proses produksi dan distribusi zat. Karena semua komponen bekerja dengan baik, sel normal mampu mempertahankan homeostasis seperti menjaga pH, keseimbangan cairan, suhu, nutrisi, dan energi. Akibatnya, sel dapat hidup sehat dan jaringan tubuh berfungsi optimal. Kedua, saya akan menjelaskan bagian sel abnormal. Pada gambar terletak pada sebelah kanan. Sel abnormal adalah sel yang mengalami perubahan struktur dan gangguan fungsi akibat cedera atau stres seluler. Cedera sel dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kekurangan oksigen atau hipoksia, infeksi bakteri atau virus, zat kimia atau racun, radiasi, trauma, kekurangan nutrisi. Pada sel abnormal terlihat beberapa perubahan, yaitu pertama, membran sel bagian luar tidak teratur dan mudah rusak sehingga cairan masuk berlebihan dan menyebabkan pembengkakan sel. Kedua, sitoplasma yang berwarna ungu terlihat lebih kecil atau keruh yang menandakan gangguan metabolisme dan penurunan aktivitas sel. Ketiga, nukleus yang berwarna oranye dan kuning mengalami perubahan bentuk, terlihat tidak beraturan, ukuran membesar, bahkan ada yang berjumlah lebih dari 1. Selain itu, kromatin tampak kasar. Kondisi ini menunjukkan pembelahan sel tidak normal dan dapat mengarah pada keganasan atau kanker. Kerusakan juga dapat terjadi pada mitokondria sehingga produksi energi menurun. Tanpa energi yang cukup, sel tidak dapat menjalankan fungsinya dan akhirnya mengalami kematian sel. Kemudian, aspek dasar terjadinya proses penyakit yaitu awalnya terjadi cedera sel, kemudian muncul gangguan metabolisme, dilanjutkan kerusakan struktur sel, lalu fungsi organ terganggu, dan akhirnya muncul gejala klinis penyakit. Jika kerusakan ringan, sel masih dapat beradaptasi dan pulih, namun jika berat dan menetap, sel dapat mengalami nekrosis atau kematian permanen. Kemudian yang selanjutnya, saya akan menjelaskan kelainan struktur dan fungsi tubuh. Perubahan pada sel akan berdampak pada jaringan dan organ. Kelainan struktur dapat berupa pembengkakan sel, degenerasi lemak, inflamasi, nekrosis, hingga pembentukan tumor. Sedangkan kelainan fungsi dapat berupa penurunan produk energi, gangguan transport zat, gangguan sintesis protein, penurunan kerja organ. Contohnya, jika sel paru rusak, maka terjadi sesak napas. Jika sel hati rusak, maka detoksifikasi terganggu. Dan jika sel jantung rusak, maka pemumpaan darah tidak optimal. Sebagai kesimpulan, sel normal memiliki struktur utuh dan mampu mempertahankan homeostasis sehingga fungsi tubuh berjalan dengan baik. Sebaliknya, sel abnormal mengalami kerusakan struktur dan gangguan fungsi akibat cedera yang dapat berkembang menjadi penyakit. Oleh karena itu, memahami perbedaan sel normal dan abnormal sangat penting untuk ilmu patologi dan patofisiologi yang berguna untuk mengetahui mekanisme terjadinya penyakit. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.